warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat anak-anak. Ingat moto kita SDPD 1, kita mau, kita bisa, fokus, sukses. Ya, kembali bertemu dengan Bapak Rendra dan kita akan mencoba belajar bersama. Silakan disimak dengan baik ya. Baiklah anak-anak, kita kembali pelajaran kita tentang tema 4, yaitu sehat itu penting, dan subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. KD 3.2, menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Dalam proses interaksi, ada interaksi antar manusia, yaitu individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Ada juga interaksi antara manusia dengan lingkungan, yaitu dengan lingkungan alam, dengan lingkungan sosial, dengan lingkungan budaya, dan dengan lingkungan ekonomi. Manusia berinteraksi dengan lingkungan hidupnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup merupakan proses yang saling mempengaruhi antara satu dan lainnya. Lingkungan hidup manusia terdiri atas lingkungan alam, lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi. Nah, kita bahas yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Lingkungan alam adalah lingkungan yang terbentuk secara alamiah tanpa campur tangan manusia. Lingkungan alam mencakup semua benda hidup dan tak hidup yang terjadi secara alamiah di bumi kita ini. Nah, lingkungan alam terdiri dari atas komponen abiotik atau benda mati dan biotik atau makhluk hidup. Contoh interaksi antara komponen abiotik dengan biotik adalah tanah, suhu, dan curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang tumbuh. Di suatu daerah yang banyak tumbuhannya akan membuat suhu udara menjadi lebih sejuk. Daerah yang masih banyak tumbuhannya juga dapat menyimpan air tanah lebih banyak karena tanah di bawahnya dapat menyerap air lebih banyak. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah tempat di mana masyarakat saling berinteraksi dan melakukan sesuatu secara bersama-sama antar sesama maupun dengan lingkungannya. Proses sosial adalah suatu interaksi atau hubungan saling mempengaruhi antar manusia. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus secara timbal balik dilakukan oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila di antara pihak yang berinteraksi melakukan kontak sosial dan komunikasi. Yang ketiga, interaksi manusia dengan lingkungan budaya. Lingkungan budaya adalah segala kondisi baik berupa materi atau benda maupun non-materi yang dihasilkan manusia melalui aktivitas dan kreativitasnya. Lingkungan budaya dapat berupa bangunan, peralatan, pakaian, senjata, dan juga termasuk non-materi seperti tata nilai, norma, adat istiadat, kesenian, dan sistem politik. Kebudayaan merupakan salah satu unsur penting yang dimiliki oleh suatu masyarakat. Melalui kebudayaan itu dapat terlihat ciri khas setiap suku. Kita seharusnya mengetahui tentang kebudayaan bangsa yang beraneka ragam hingga dapat menyesuaikan diri terhadap aturan-aturan dan cara-cara beradaptasi terhadap lingkungan. Hal ini bertujuan agar keberadaan kita dapat diterima dalam suatu kelompok masyarakat. Yang keempat, interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi adalah faktor ekonomi yang mempengaruhi jalannya usaha atau kegiatan ekonomi. Faktor pendukung kegiatan ekonomi adalah kebijakan ekonomi pemerintah, pendapatan masyarakat, sumber daya ekonomi yang tersedia,
dan sebagainya. Manusia dalam kehidupan sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka melakukan aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi yang tersedia. Nah, sumber daya ekonomi adalah alat yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik berupa barang maupun jasa. Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan merupakan sumber daya ekonomi. Sumber daya alam dapat berupa lahan, bahan tambang, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Tenaga kerja merupakan sumber daya untuk menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini adalah contoh lingkungan, contoh interaksi manusia dengan lingkungan alam. Petani, ada sapi lagi membajak ya dengan area pertaniannya. Ini ada sekelompok kawanan gajah membantu manusia dalam menyeberang sungai. Ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Contohnya, dia rame-rame mindah rumah, diangkat rame-rame, atau membangun rumah dengan gotong royong. Kemudian ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan budaya, ada perayaan budaya, ada tarik kecak, dan ini yang kemarin ulang tahun Kota Balikpapan. Dan ini contoh interaksi manusia dengan lingkungan ekonomi. Kalau di pedesaan, alat angkutnya adalah ya andong ya, betul, atau dokar ya, ngangkut manusia. Kalau di kota besar, ada kendaraan, ada gedung bertingkat, ini jalannya ekonomi. Demikian anak-anak, semoga bisa dipahami. Alhamdulillah, hari ini pembelajaran sudah selesai. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik dan sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.